ya. Praktek persiapan membaca yang benar, sehingga nanti anak-anak tumbuh kebiasaan dalam belajar di rumah, kesehariannya di rumah, persiapan membacanya benar. Yuk, sekarang sambil mendengarkan radio, anak-anak duduknya di kursi ya, dengan punggung yang tegak. Sudah duduk tegak semua? Ya, jangan sambil tiduran. Iya, tapi harus dengan duduk biar semangat ya. Sebelum kita mulai, Bu Sofi bertanya dulu yuk, sebelum masuk ke materinya, Bu Sofi mau bertanya dulu. Apa sih cita-cita anak-anak nanti setelah besar? Apakah anak-anak ingin jadi dokter? Jadi pilot? Ada yang mau jadi polisi? Pedagang? Atau bahkan ada yang ingin jadi presiden? Wah, bagus. Semua anak kelas 1 sudah punya cita-cita ya. Cita-citanya bagus sekali. Semua sudah punya cita-cita. Nah, anak-anak, kalau cita-citanya kalian ingin tercapai, kalian harus rajin belajar, selalu berdoa, jangan lupa menjaga kesehatan. Kemarin sudah belajar sama Miss, menjaga kesehatan itu seperti apa? Makan makanan yang bergizi ya. Makan yang bergizi itu harus seimbang. Setiap hari harus ada buah dan sayurnya juga. Anak-anak sudah mulai suka sayur ya. Alhamdulillah. Terus menjaga kesehatan itu juga dengan berolahraga. Walaupun anak-anak di rumah nggak boleh cuma tiduran saja di sofa ya. Anak-anak bisa berolahraga, senam bareng-bareng, senam ringan bareng-bareng sama kakak adik di rumah, atau bersepeda, atau bermain bola di halaman, boleh. Terus anak-anak juga harus istirahat yang cukup. Nggak boleh begadang ya, karena belajarnya di rumah terus pupuknya sampai malam begadang-begadang, tidak boleh ya, harus istirahat yang cukup. Terus lagi bisa disampaikan posisi duduknya harus yang benar. Iya, harus membiasakan diri duduk dengan posisi yang benar, sehingga nanti tubuhnya anak-anak akan tumbuh sehat dan tegap ya. Oke anak-anak, apakah di antara kalian ada yang ingin jadi polisi? Wah, banyak banget ya. Dan sebagian besar kok anak laki-laki ya. Anak perempuan juga boleh jadi polisi loh. Ada yang tahu anak perempuan yang besarnya menjadi polisi disebut apa ya? Polwan. Iya, betul banget. Polwan atau polisi wanita. Iya, anak-anak pasti pernah melihat bapak ibu polisi ya. Bagaimana tubuh mereka anak-anak? Iya, kita lihat tubuhnya Pak Polisi, tubuhnya Ibu Polisi. Wah, mereka sehat, tegap, dan gagah ya. Anak-anak juga ingin punya tubuh seperti mereka, tubuhnya tegap. Jawabannya anak-anak ada pada kebiasaan belajarnya anak-anak sejak kecil ini. Anak-anak harus rajin membaca, juga memiliki kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik, persiapan membaca yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya nih anak-anak. Apa saja ya persiapan membaca yang baik? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, anak-anak siapkan dulu sebuah buku. Boleh buku apa saja? Buku cetak tematiknya? Boleh. Buku cerita? Boleh. Ya, coba ambil satu buku. Bu Sofi tunggu ya. Yuk, diambil dulu bukunya. Setelah mengambil buku, anak-anak duduk rapi lagi ya. Duduknya tegak. Iya. Anak-anakku kelas 1 yang solih-solihah semua. Kebiasaan atau persiapan membaca yang benar dimulai dari 1. Apa ya? Udah ada yang tahu? Sikap duduk. Ya, bagaimana sikap duduk yang benar Bu Sofi? Duduk yang tegak.
Iya, benar. Duduknya sudah tegak dari tadi ya. Nah, bagaimana sih caranya duduk yang tegak? Cara duduk yang tegak adalah dengan meluruskan tulang belakang. Coba anak-anak pegang tubuhnya anak-anak yang bagian belakang itu, yang geger ya anak-anak ya. Itu di belakang situ ada tulang-tulang. Nah, itu kita luruskan. Itu namanya tulang belakang. Mau anak-anak duduknya di kursi, di karpet, atau di kasur, kalau tulangnya lurus, nah insya Allah duduknya tegak ya. Nah, sudah bisa meluruskan tulang belakang. Sekarang anak-anak bertanya lagi ke Bu Sofi, Bu Sofi, kenapa sih duduknya harus tegak? Kenapa ya nggak boleh tidur-tiduran? Nah, tentu saja karena tulangnya anak-anak ini masih dalam masa perkembangan yang optimal. Jika anak-anak terbiasa duduknya tegak, maka nanti anak-anak akan memiliki tubuh yang tegap. Tapi kalau anak-anak duduknya sembarangan, kepalanya taruh di meja, membungkuk, nanti tulangnya anak-anak akan tumbuh bengkok, terus tubuhnya bungkuk. Mau nggak? Ih, nggak mau ya, wong pengen jadi polisi kok ya. Berarti tubuhnya harus tegap. Nah, biar tubuhnya tegap, duduknya harus tegak. Tulang belakangnya diluruskan. Yuk, coba dipraktekkan sekarang. Yuk semua anak-anak yang lagi mendengarkan siaran radio pembelajaran ini, duduknya yang tegak, tulang belakangnya diluruskan. Sudah semua? Enak kan? Ya, seperti itu terus ya posisi duduknya ya sayang ya. Sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua. Ya, persiapan membaca yang kedua adalah menjaga jarak mata kita dengan buku yang dibaca. Ya, apakah anak-anak suka membaca buku? Membaca buku itu kebiasaan yang sangat bagus. Buku adalah jendela dunia. Hanya dengan rajin membaca buku, anak-anak akan mengetahui semua hal yang ada di dunia ini, walaupun dari rumah. Luar biasa. Makanya harus senang membaca buku. Tapi yang perlu diingat adalah jarak antara mata kita dengan buku saat kita membaca buku, yaitu kurang lebih 30 cm atau 2 jengkal tangan kanan dan kirinya anak-anak yang disatukan. Coba tangannya, telapak tangannya dilebarkan, tangan kanan sama tangan kiri, jempol sama kelingkingnya dilebarkan, yuk disatukan. Nah, itu adalah kurang lebih jarak untuk anak-anak membaca buku ya. Nah, yuk dicoba yuk. Tadi duduknya sudah tegak. Terus buku yang tadi anak-anak siapkan, coba taruh di meja depannya anak-anak. Sudah? Ya, coba sekarang dibuka. Terus dijaga jaraknya coba antara mata dan bukunya anak-anak kurang lebih 30 cm. Nyaman tidak? Nyaman sekali kan? Nah, biasakan seperti itu ya anak-anak. Iya. Terus kita mau masuk materi kita yang ketiga ya. Materi kita yang ketiga dalam persiapan membaca yang benar adalah memilih tempat. Oi, ternyata membaca buku juga harus memilih tempat ya. Siapa yang masih suka membaca buku sambil tiduran di kamar? Seharusnya nggak boleh begitu ya. Boleh suka membaca buku, tapi nggak boleh sambil tiduran ya. Anak-anak harus menerapkan kebiasaan membaca buku yang baik. Salah satunya dengan duduk tegak di tempat yang terang. Anak-anak saat membaca buku harus memilih tempat ya. Boleh di dekat jendela atau di bawah cahaya lampu. Membaca di tempat yang terang akan membuat mata kita tetap
sehat. Jadi walaupun suka membaca buku, gak harus pakai kacamata yang tebal ya anak-anak ya, karena membacanya sudah di tempat yang terang ya. Sekarang anak-anak bertanya, kenapa sih kalau gelap gak boleh? Anak-anak sekali lagi, jangan suka membaca buku di tempat yang gelap, karena kalau baca bukunya di tempat yang gelap, mata kita akan tegang. Kalau matanya tegang, nanti matanya mudah capek, mudah rusak, bisa rusak matanya ya. Terus kalau bacanya di tempat yang gelap, itu juga akan menurunkan daya ingat kita, sehingga kita sudah baca buku tapi lupa apa yang tadi dibaca, karena bacanya di tempat yang gelap ya. Yuk anak-anak sekarang perhatikan coba tempat duduknya. Penerangannya cukup tidak? Terang tidak tempatnya? Kalau tempatnya gelap atau kurang terang, pindah yuk, cari tempat yang terang. Dekat jendela. Iya, biasanya tempatnya lebih terang karena ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Ya, sudah tahu ya, sudah tahu 3 persiapan membaca yang benar. Sekarang Bu Sofi masuk ke yang keempat. Apa yang keempat Bu Sofi? Persiapan membaca yang benar. Yang keempat adalah cara memegang bukunya ya anak-anak. Anak-anak sering memegang buku. Iyalah pasti ya, setiap hari memegang buku. Coba Bu Sofi tanya, bagaimana cara memegangnya? Cara memegang buku yang benar adalah pegang di tepi buku yang bagian tengah. Ya, kenapa sih harus begitu? Megang buku saja harus di tengah Bu Sofi? Ya, agar bukunya anak-anak tidak mudah rusak, halamannya juga tidak mudah sobek ya. Jadi memegang buku juga ada caranya. Pegangnya di tepi, terus di bagian yang tengah biar seimbang juga. Terus ada nih yang bertanya ke Bu Sofi, Bu Sofi, sekarang kalau membawa buku gimana caranya? Oh ya, bagaimana ya cara memegang buku, cara membawa buku yang benar? Ada yang tahu? Cara membawa buku yang benar dengan cara, kalau Bu Sofi bilang, dibopong. Nah, pernah dibopong? Iya ya, sering ya sama ayah ibu ya. Nih caranya, bukunya kan buku ada bagiannya yang rapat, ada bagiannya yang bisa dibolak-balik. Nah, anak-anak pegang di bagian tengah yang rapat. Nah, bagian itu buku yang tengah yang rapat, terus disandarkan ke lengan. Terus habis itu didekatkan ke dada kita. Nah, walaupun anak-anak nanti membawa bukunya lebih dari satu, kalau cara membawanya seperti yang Bu Sofi sampaikan tadi, insya Allah bukunya tidak akan jatuh berceceran ya. Coba kita praktekkan. Pegang di tengah, disandarkan di lengannya anak-anak, terus didekatkan ke dada kita. Aman kan? Iya. Dibawa kemana-mana bukunya nggak akan jatuh. Begitu ya cara membawa buku yang benar ya anak-anak ya. Dipraktekkan ya. Jadi kalau bawa buku misalnya bosen belajar di kamar, mau belajar di ruang tengah, mau belajar di ruang tamu, atau mau belajar di teras. Nah, anak-anak cara membawa bukunya seperti tadi ya, dengan dibopong ya, jangan dikider ya. Iya, itu bahasanya Bu Sofi ya. Oke, anak-anak sekarang yang kelima, cara persiapan membaca yang benar adalah cara membalik halaman. Ya, anak-anak sudah tahu yang namanya halaman. Nah, halaman buku ya sudah tahu ya. Buku itu ada halaman-halamannya. Nomor halamannya biasanya ada di pojok kanan bawah ya. Kalau 2 halaman itu namanya
satu lembar. Yuk, cara membaliknya gimana Bu Sofi? Ya, coba anak-anak ada yang tahu? 1/1 halaman. Yap, benar banget ya. Yuk, kita langsung praktek aja ya. Coba anak-anak letakkan buku yang tadi sudah disiapkan di meja di depannya anak-anak. Terus bukunya tegak lurus ya anak-anak ya. Kalau kita mau membaca, mau menulis, bukunya itu diletakkan di meja tegak lurus dengan badannya anak-anak. Sudah? Tegak lurus sama badannya anak-anak. Betul sudah. Sekarang halaman depan, halaman judul itu atau biasa disebut cover ada di paling atas. Sudah? Nah, tidak terbalik ya, di paling atas. Yuk, sekarang buka halaman bukunya 1/1 dari kanan ke kiri. Yuk, pakai tangan kanan dari kanan ke kiri. Sudah tahu? Dari kanan ke kiri sudah tahu? Terus membalik halaman buku itu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Ya, pakai tangan kanan, pakai ibu jari dan jari telunjuk. Sudah tahu ibu jari? Itu loh, jari yang paling gemuk. Iya, sudah ya. Jari telunjuknya tahu? Yang biasanya untuk nunjuk-nunjuk. Nah, itu namanya jari telunjuk. Pakai 2 ya, ibu jari dan jari telunjuk. Terus anak-anak ambil 1 halaman, 1 lembar di pojok atau di pojok bawah kanan. Ya, dari pojok bawah kanan pakai ibu jari sama telunjuk, terus dibalik dari kanan ke kiri. Sudah bisa? Iya, sudah bisa semua ya? Udah bisa praktek ya? Iya, sekarang biasakan ya anak-anak kalau membalik buku seperti itu ya. Kenapa ya harus begitu? Itu agar bukunya anak-anak tidak mudah sobek dan halaman yang dicari mudah untuk ditemukan. Iya, itu materi belajar kita hari ini anak-anak. Persiapan membaca. Jadi kelas 1 sudah besar, sudah hebat, sudah harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam persiapan membaca agar badannya sehat dan tetap semangat. Kalau sambil tiduran nanti tidak semangat. Alhamdulillah ya anak-anakku yang hebat. Sekarang anak-anak sudah tahu kebiasaan persiapan membaca yang benar. Yuk kita ulang coba sambil Bu Sofi pandu dari sini. Anak-anak sebutkan tadi kebiasaan-kebiasaan persiapan membaca yang benar yang tadi sudah Bu Sofi sampaikan. Yuk sambil diingat. Yang pertama apa? Duduk dengan tegak. Iya, sudah? Yuk sambil dipraktekkan tadi. Duduk dengan tegak dengan cara meluruskan tulang belakang. Terus yang kedua, menjaga jarak antara mata dan buku. Ya, sudah? Berapa tadi anak-anak? Kurang lebih berapa? 30 cm atau 2 jengkal tangan kiri kanannya anak-anak yang disatukan. Tuh, kurang lebih segitu ya. Udah? Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Memilih tempat yang terang. Sekarang anak-anak duduknya sudah di tempat yang terang semua ya. Terus yang keempat tadi caranya bagaimana? Memegang dan membawa buku. Memegangnya di tepi yang tengah. Kalau mau membawa buku satu apalagi banyak dengan cara dipotong. Bagaimana tadi? Pegang bagian yang rapat di tengah
disandarkan ke lengan tangan kita, didekatkan ke dada biar tidak berceceran. Ya, pinter. Sekarang yang terakhir tadi ya, dengan apa? Persiapannya bagaimana? Membuka halaman buku menggunakan jari yang mana? Ibu jari dan telunjuk. Satu halaman, satu lembar demi satu lembar. Iya. Dipegang yang sebelah mana ya? Pojok kanan bawah. Baliknya dari kanan ke kiri ya. Udah bisa semua, sudah tahu dan dipraktekkan. Nah, anak-anak diingat lagi yuk. Tadi kenapa sih kita harus membiasakan persiapan membaca yang benar? Tadi apa? Harapannya agar bagaimana? Agar tulangnya kita berkembang maksimal sehingga kita memiliki tubuh yang tegap. Iya. Terus mata kita tetap sehat. Kita juga memiliki ingatan yang bagus pada bacaan apa isi bacaan yang sudah kita baca. Terus buku-bukunya biar tidak mudah rusak. Ya, luar biasa sekali ya manfaat dari kebiasaan persiapan membaca yang benar. Dipraktekkan ya anak-anak semua ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak selamat mempraktekannya di rumah. Tetap semangat belajar, tetap selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun. Ya, tetap di rumah, usahakan kalau nggak penting banget nggak usah ikut ayah ibu keluar ya. Ingat, anak solih, anak yang selalu mendengarkan nasihat ayah ibunya di rumah. Sampai ketemu lagi besok pada siaran pembelajaran berikutnya. Bu Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi adik-adik